Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, Alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi berjumpa. Dan untuk pekan ini, dikarenakan pekan kemarin saya berhalangan, maka jadwalnya tetap mengikuti sebagaimana mestinya, yaitu kita akan melanjutkan khataman terjemah Al-Quran beserta tafsir Al-Muyassar. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, terakhir kita sudah sama-sama membaca dan mempelajari suratul Baqarah hingga ayat 59. Dan insya Allah kita akan melanjutkan di ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman kepada Nabi Musa, maksudnya ibu-ibu, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan oleh Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ingatlah terhadap nikmat kami yang diberikan kepada kalian ketika kalian sangat kehausan selama masa pembuangan. Ini maksud pembuangan di sini adalah yatihuna fil ard. Mereka itu dibuat nyasar selama 40 tahun ya, ibu-ibu ya. Ketika Musa dengan sangat merendah berdoa kepada kami agar kami menurunkan hujan bagi kaumnya. Kami berkata, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Musa pun melakukannya sehingga mengalirlah dari batu itu 12 mata air sesuai dengan jumlah kabilah yang ada di Bani Israel. Setiap kabilah mengetahui mata air yang dikhususkan bagi mereka, sehingga tidak saling berebut. Dan kami ucapkan kepada mereka, makan dan minumlah sebagian rizki Allah itu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam adalah seorang lelaki yang sangat kuat. Dan ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau alaihi salam. Ya, karena ibu-ibu rahimakumullah, ya, Nabi Musa alaihi salam itu sangat kuat, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Ketika ada dua orang yang berkelahi waktu beliau alaihi salam masih di Mesir, ya, ada dua orang yang berkelahi, lalu beliau memukul salah satu di antara mereka. Lalu yang dipukul itu langsung wafat, langsung meninggal. Ya, lalu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, beliau mengangkat sumur, ya, mengangkat penutup sumur yang diriwayatkan penutup sumur itu ditutup dengan batu yang besar, dan beliau mengangkat penutup sumur itu dengan sendirian. Dan ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang kuat. Lalu yang ketiga, ibu-ibu yang saya muliakan, Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan pernah menampar malaikat maut. Ya, malaikat maut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya Nabi Musa, tetapi Nabi Musa marah. Lalu ditamparlah wajah malaikat maut tersebut hingga matanya rusak. Ya, dan ini menandakan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang lelaki yang sangat kuat.
Lalu yang kedua, ayat ini mengabarkan nikmat yang ke-9. Ya, ibu-ibu ya, sudah 9 nikmat yang Allah ingatkan dari rentetan-rentetan ayat yang sudah kita baca. Lalu yang ketiga, pada masa berjalan tanpa arah, ini pada masa yatihu nafil ard, ada suatu kejadian Bani Israel kehausan dan meminta minum. Kemudian atas izin Allah, ya, ibu-ibu, kemudian atas izin Allah, Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang bisa memancarkan 12 sumber air. Jadi ada batu, ibu-ibu ya, ada sebongkah batu, lalu dipukul dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam, dari batu tersebut muncullah air, ya. Hal ini dikarenakan Bani Israel bersama Nabi Musa ada 12 suku besar. Nah ya, Ibu ya. Ada 12 suku besar. Nah, 12 suku besar ini ada yang masih ingat Ibu-ibu keturunan dari Nabi siapa? Sudah pernah saya tanyakan, ada yang masih ingat nggak? Dari Nabi siapa 12 suku ini? Nabi Yakub alaihis salam. Dan Allah buat 12 mata air sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, dan mereka tidak saling berebut dan menyebabkan pertikaian di antara mereka. Lalu yang keempat, ibu-ibu yang saya muliakan, diriwayatkan batu ini mereka pikul kemana saja. Ya, dipikul kemana saja selama mereka itu pergi, yaitu pada saat masa fase yatihu nafil ard. Saat mereka butuh minum, maka Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya sehingga keluar air darinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu-ibu, ada batu dibawa-bawa sama mereka, dipikul, ya. Ketika dipukul, batu itu memancarkan air. Ya, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang kelima, ini yang penting Ibu ya, ayat ini pula yang dijadikan penguat bahwa Laut Merah dibelah menjadi 12 belahan. Jadi ketika peristiwa Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, sesampainya di pantai, ya di Laut Merah, ya, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga setelah itu ya laut itu terbelah menjadi 12 belahan sesuai dengan jumlah kabilah dari Bani Israel. Dan juga ayat pada surat Asy-Syu'ara ayat 63 yang berbunyi فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Nah, para mufassirin atau para ahli tafsir mengatakan terbelah menjadi 12 jalan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah. Kita ini tahu informasinya Laut Merah itu terbelah hanya menjadi satu jalan. Ya, ini karena kita mendapatkan informasi dari orang-orang kafir, ya, atau dari orang-orang fasik yang membuat film-film tentang Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Ya, ketahuilah ibu-ibu rahimakumullah, kekuasaan Allah itu lebih kuasa dari satu belahan saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala membelah Laut Merah menjadi 12 belahan. Ya, sesuai dengan kabilah Bani Israel atau kabilah mereka. Baik, yang keenam ini adalah yang menyebutkan nikmat yang ke-9, tadi sudah kita bahas dan sudah kita sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-61, "Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Yang artinya, ibu-ibu, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, perhatikan ibu-ibu, wahai Musa, kami tidak sabar, kami ini nggak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Lagi-lagi ibu-ibu ya. Fad'u lana rabbak. Ya, harusnya mereka itu sebagai hamba, sebagai umatnya Nabi Musa bilangnya bukan mintakan kami kepada Tuhanmu. Tapi bilangnya apa harusnya ibu-ibu? Mintakanlah kepada Tuhan kami dan Tuhanmu, seperti itu. Tapi mereka hanya mengatakan mintakanlah untuk kami kepada Tuhan, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Maka Musa yang mendengar perkataan mereka ini, permohonan mereka ini, beliau mengatakan, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ya, manna dan salwa itu, ibu-ibu, makanan yang Allah turunkan dari langit. Ya, tapi mereka ya minta yang rendah. Maka Nabi Musa melanjutkan, pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Para ulama mengatakan mengenai ayat ini, ingatlah saat Allah menurunkan makanan yang manis kepada kalian, daging burung yang menggugah selera, yaitu manna dan salwa ya ibu-ibu ya. Lalu kalian mencela nikmat tersebut seperti kebiasaan kalian. Akibatnya kalian ditimpa kesulitan dan kejenuhan. Lalu kalian berkata, wahai Musa, kami tidak sabar. Perhatikan ibu-ibu. Kami tidak sabar, kami bosan mengonsumsi satu makanan yang tidak pernah berubah setiap harinya. Nah, ibu-ibu perhatikan nih. Ya. Kalau orang yang beriman, ketika mendengar ayat ini, harusnya mereka tuh jengkel dengan perkataan Bani Israel. Tapi kalau hati kita ini ada masalah, ya, pikiran kita penuh dengan syubhat, ya, karena banyak mendengarkan apa-apa yang tidak datangnya dari wahyu, ya, maka akan ada bisikan, iya juga ya, makan tiap hari makanan itu aja, bosen lah pasti. Nah itulah, perhatikan ibu-ibu di sini. Berarti harus ada yang kita perbaiki. Ya, jangan sampai kita itu kayak Bani Israel, ya, jangan sampai. Hendaknya orang beriman itu, ya, mengambil pelajaran dari tafsir ini. Ya, kita lanjutkan. Wahai Musa, kami tidak sabar mengonsumsi satu makanan yang tidak pernah berubah setiap harinya. Berdoalah kepada Rabb-Mu agar mengeluarkan makanan-makanan dari perut bumi berupa sayuran, mentimun, biji-bijian yang dimakan, kacang-kacangan, dan bawang merahnya. Maka Musa berkata untuk mengingkari mereka, apakah kalian menginginkan makanan-makanan ini? Padahal ia lebih rendah mutunya, gizinya, ya ibu-ibu ya, vitaminnya, apa yang dikandung oleh yang mereka minta. Dan kalian menolak rizki yang bermanfaat yang Allah pilihkan untuk kalian. Datanglah dari lembah ini ke kota manapun. Niscaya kalian akan menemukan apa yang kalian minta di pasar-pasar dan di kebun-kebun. Manakala mereka melakukan itu, mereka mengetahui bahwa mereka telah mendahulukan pilihan mereka di setiap tempat atas pilihan Allah.
Mereka mengedepankan syahwat mereka atas apa yang telah Allah pilihkan bagi mereka. Maka mereka pun ditimpa sifat kehinaan dan kemiskinan jiwa. Jiwanya tuh nggak pernah merasa cukup, ibu-ibu. Mereka pulang sambil memikul murka dari Allah, karena mereka berpaling dari agama Allah, dan karena mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi dengan cara yang zalim dan melampaui batas. Hal ini karena kedurhakaan mereka dan sikap mereka yang melewati batas-batas Rabb mereka. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini merupakan bukti betapa durhakanya Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Fad'u lana rabbak." Sebab itu, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb mereka dan Rabb semesta alam. Ya, sebagaimana yang sudah saya singgung, ibu-ibu, harusnya mereka mengatakan, "Fad'u lana rabbana." Ya, maka mohonkanlah kepada Tuhan kami, wahai Musa. Tuhan kami itu Tuhan kami dan Tuhanmu. Ya, begitu. Lalu yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa sifat Bani Israel tidak pandai bersyukur. Ya. Lalu yang ketiga, di antara mensyukur nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bersabar dan merasa cukup atau qanaah atas semua karunia yang telah Dia berikan, dan selalu memuji Allah atas segala bentuk rizki yang telah Dia anugerahkan. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Ya, tadi makanya saya singgung, orang beriman ketika mendengar ayat ini, ya, pasti mereka itu akan merasa bahagia. Kenapa? Karena Allah ngurusin kita langsung. Kalau kita pikir, ibu-ibu rahimakumullah, Bani Israel itu dikasih makan, dikasih minum, ya, sama Allah, diurusin sama Allah langsung melalui perantaian Nabi Musa alaihi salam. Udah diurusin langsung, tapi mereka itu karena nggak sabar, nggak qanaah, mereka tuh minta yang macam-macam. Mereka tuh bosen. Ya, kenapa? Karena disebabkan kesombongan yang mereka miliki, penyakit hati yang ada di dalam mereka. Ya, begitu. Nah, makanya ya, bagi orang-orang yang harus dicek keimanannya, pasti mereka akan membenarkan sifat Bani Israel ini. Iyalah, Bani Israel wajarlah. Dia minta sama Allah, bosan lah makan mana dan salwa. Ini hati-hati, ibu. Ya, hati-hati. Kalau misalkan ada bisikan-bisikan seperti itu, harus kita tampik. Kenapa? Karena mana dan salwa itu lebih mulia, ya, dibanding seluruh makanan yang ada di muka bumi. Baik. Dan ini juga, ibu-ibu, ya, merupakan tameng untuk kita. Ya, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terutama di zaman sekarang banyak orang liberal. Orang-orang liberal itu, ibu-ibu, ketika mereka dihadapkan ayat seperti ini, mereka gunakan akal mereka. Mereka akan membenarkan permintaan Bani Israel ketimbang perkataannya Nabi Musa alaihi salam. Bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahu ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Nah, ini lagi ibu-ibu, jangan sambil bengong ya. Ini diperhatikan baik-baik ayat ini. Tolong perhatikan baik-baik. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari akhir, ya, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Para ulama ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin dari kalangan umat ini, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengamalkan syariatnya, dan orang-orang yang datang sebelum diutusnya Nabi Muhammad dari umat-umat terdahulu, dari kalangan orang-orang Yahudi,
Nasrani, Sobiin, yaitu kaum yang berpegang dengan fitrah mereka. Tiada agama bagi mereka yang mereka anut. Ya, bila mereka semuanya beriman kepada Allah dengan benar dan ikhlas, beriman kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan, melakukan amal yang diridhai oleh Allah, yakni amal soleh, maka pahala mereka diberikan kepada mereka di sisi Rabb mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dalam menghadapi perkara-perkara di akhirat kelak. Ini hari persidangan, yaumul hisab, ya ada neraka dan surga, mereka tuh nggak takut. Ya. Tidak ada kesedihan atas mereka atas perkara-perkara dunia yang luput dari mereka. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul kepada seluruh manusia, maka Allah tidak menerima agama dari siapapun selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam. Nah, ibu-ibu, ini perhatikan ya. Kita ambil faedah. Faedah ayat yang ke-64 ini, yang pertama adalah Yahudi adalah umat Nabi Musa alaihi salam yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat. Dan menurut hadis, mereka berpecah belah menjadi 71 sekte atau golongan. Beda antara kabilah, ya Bu ya, kabilah sama sekte beda. Ya. Nasrani adalah umat Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan kepada mereka Injil. Dan menurut hadis, mereka berpecah belah menjadi 72 sekte golongan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqal yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, kaum Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan kaum Nasrani terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Nah, inilah ibu-ibu, seluruh umat-umat itu memang sudah sunnatullah, itu berpecah belah. Ya. Di antara golongan-golongan tersebut ada yang diancam dengan azab neraka, ya. Namun mereka itu masih dikatakan muslim kalau orang-orang Islam, ya, masih dikatakan orang-orang Islam, ya. Mereka hanya diancam dengan neraka, ya. Nah, adapun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus, maka ya mereka itu semuanya diancam dengan neraka kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, Sobiin, merupakan golongan yang masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan mereka itu merupakan sekte atau golongan penyembah malaikat, benda-benda langit, dan lain-lain. Ya. Lalu yang ketiga, semua golongan di atas, ya, yaitu tadi siapa? Yahudi, Nasrani, Sobiin, ya ibu-ibu. Apabila setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berstatus kafir, non-Muslim, karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini senada dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jika Musa alaihi salam berada di tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, ini kata Rasulullah ibu-ibu, maka kalian akan masuk neraka. Ya, diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir dan dinilai sanadnya layak sebagai syahid oleh Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Lalu yang keempat, nah ini yang penting nih ibu-ibu. Teks ayat seperti ini sering dijadikan oleh kaum liberal untuk melegalkan doktrin mereka, yaitu non-muslim pun bisa masuk surga jika percaya kepada Allah. Padahal di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala telah berulang kali memastikan bahwa orang-orang kafir tidak akan masuk surga.
Nah, ibu-ibu kalau misalkan ketemu orang-orang liberal, mereka tuh selalu bawa ayat ini, ibu-ibu. Selalu dibawa. Oh, orang Yahudi, orang Nasrani, itu kalau mereka tuh mengimani ada Tuhan, mereka tuh dijamin masuk surga juga, bisa juga masuk surga. Nah, bayangkan ibu-ibu ya. Mereka mengambil satu ayat, mereka mengambil satu ayat dari sekian banyak ayat-ayat Allah, dijadikan pegangan, dibawa kemana-mana, dan menghilangkan seluruh ayat-ayat yang ya ibu-ibu membicarakan bahwa orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. Ya, ini luar biasa sekali ini kan. Tingkahnya seperti orang-orang Yahudi, ya percis sekali, ya mirip mereka itu. Makanya ibu-ibu rahimakumullah berhati-hatilah ketika kita membaca artikel atau kita mendapatkan sumber ilmu, ya jangan sampai kita dapat sumber ilmu dari kalangan orang-orang liberal. Karena di zaman sekarang mereka ini, terutama di Indonesia ini luar biasa sekali, ibu-ibu ya. Mereka tuh gencar sekali dan sasaran mereka itu adalah anak-anak muda. Ya, karena anak-anak muda itu memang mereka itu berpikir kritis ya, begitu. Ya bahkan ada salah satu tokoh ya yang cukup terkenal di Indonesia itu terdoktrin dengan paham liberal sampai mereka tuh sampai dia mengatakan, kenapa sih harus sholat yang jadi amalan utama? Kenapa nggak ada amalan yang lain? Itu bayangkan ibu. Amalan kan banyak, kenapa sih harus sholat? Bilang aja kalau dia tuh malas sholat, udah gitu aja. Karena dia tuh malas sholat, terus dapat apa namanya quotes mungkin gitu ya dari orang-orang liberal, sehingga dia mempertanyakan kenapa sih harus sholat 5 waktu? Ya bilang aja, malas sholat, udah gitu selesai. Tapi jangan juga ngajak-ngajak orang lain. Nah ini ibu-ibu rahimakumullah mungkin anak-anak yang sudah kuliah ya, walaupun lulusan pesantren tetap dipantau ya karena di kampus-kampus itu ya ada kurikulum filsafat segala macam ya, berbagai macam dosen ya. Bahkan teman saya waktu ngambil S2 beliau jurusan pendidikan, beliau punya dosen pembimbing ya yang jelas akademiknya itu udah tinggi ya, udah doktor lah gitu ya. Tapi ngajar di Universitas Islam, dia percaya sama klinik ibu-ibu. Bayangkan ya. Ada seorang gelarnya doktor ya, itu dia membimbing mahasiswa S2 ini teman saya, hafizahullah taala. Ketika beliau mendapatkan bimbingan skripsi, dia cerita teman saya bahwa dosen ini percaya sama klinik, ya begitu. Dan dia ngajar di Universitas Islam, ya. Nah, ini bahaya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-63, "Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami mengangkat gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, berpeganglah atau peganglah teguh-teguh, peganglah kuat-kuat apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Para ulama ahli tafsir mengatakan di sini, ibu rahimakumullah, ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil perjanjian yang tegas atas kalian agar kalian beriman kepada Allah dan mengesakannya dalam beribadah. Kami angkat gunung Tur di atas kepala kalian. Dan kami berfirman kepada kalian, ambillah kitab yang kami berikan kepada kalian, yaitu Taurat, dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, dan jagalah ia. Bila tidak, maka kami akan menimpakan gunung atas kalian. Jangan melupakan Taurat, baik membacanya maupun mengamalkannya, agar kalian bertakwa kepadaku dan takut terhadap azabku. Ini faedah ayatnya ibu-ibu kita ambil yang pertama. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bagaimana Bani Israel itu sangat membangkang dan keras kepala serta keras hatinya. Sampai-sampai ibu-ibu rahimakumullah,
Allah harus menakuti mereka dengan gunung yang diangkat di atas kepala mereka saat Allah Ta'ala mengambil perjanjian yang kuat perihal Taurat dan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Ibu-ibu para ahli tafsir meriwayatkan, jadi ketika Taurat ini sudah Nabi Musa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Taurat itu kan kitab suci kayak Al-Qur'an ibu-ibu bagi kita. Mereka tuh nggak mau menerima Taurat, nggak mau menjalankan Taurat. Di ayat sebelumnya, ibu-ibu rahimakumullah, mereka itu mau ngelihat Taurat, mau menjalankan Taurat, tapi minta syarat satu. Syaratnya itu mereka apa? Mau ngelihat Allah dulu. Bayangkan ibu-ibu. Kamu mau ngelihat Allah dulu. Kami nggak mau, kita tidak akan beriman kepada engkau, wahai Musa, dan kepada Tuhanmu, sebelum kami ini ngelihat Allah. Nah, terus setelah itu mereka disambar petir. Disambar petir, dihidupin lagi ibu-ibu. Lalu disuruh ngamalin Taurat, masih membangkang juga sampai-sampai Allah itu mengangkat gunung di atas mereka, ya, dan mereka tuh berjanji mau mengamalkan Taurat. Ini saking apanya? Saking Bani Israel ini, ya, umat yang sangat membangkang. Jadi diriwayatkan para ahli tafsir ibu-ibu, ketika mereka, karena diriwayatkan mereka tuh nerima Taurat dalam keadaan sambil sujud, ya, dan mata mereka itu sambil ngelihat ke atas. Mata mereka sambil ngelihat ke atas sambil memperhatikan gunung. Ntar gunungnya ditimpain kepada kita atau enggak gitu. Ini saking apanya? Ya saking kerasnya hati mereka. Nah, ini pelajaran buat kita ibu-ibu rahimakumullah. Jangan sampai kita ini kayak Bani Israel. Al-Quran di rumah cuma buat pajangan. Ya, sampai umur sekarang, umur berapa kita sekarang nih? Belum lancar baca Quran. Yang udah lancar baca Quran, tapi masih males baca Quran. Ya, begitu. Nah, ini jangan sampai kita nih kayak Bani Israel ya. Al-Quran itu ada, dibaca, ditadaburi. Ya. Lalu yang kedua, sudah seharusnya kita perhatian dengan Al-Quran. Dengan mempelajari cara membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, serta mengamalkan isinya. Ya. Kalau misalkan kita pernah khatam ibu-ibu rahimakumullah Al-Quran mungkin beberapa kali, tapi apakah kita pernah khatam baca ayatnya? Artinya maksudnya, artinya dari awal sampai akhir. Kita baca tafsirnya, kita coba berusaha mau ngamalin isinya. Kita tuh penasaran, ya penasaran ini ayat ini gimana sih cara ngamalinnya? Pernah nggak ada di dalam hati kita keinginan seperti itu? Ya, ya kalau belum ada, ya berarti kita memang setidak peduli itu dengan Al-Quran. Ya, begitu banyak ibu-ibu program-program baca Quran, belajar ngaji, mau yang berbayar, mau yang gratis, ya, mau yang offline, mau yang online, ya. Tapi udah kita lewatin aja udah begitu. Kita istiqomah dengan keadaan kita seperti sekarang ini, yaitu masa bodoh dengan Al-Quran. Nah, kalau kita udah masa bodoh sama Al-Quran, ya ibu-ibu, ya mungkin kita agak-agak mirip sama Bani Israel. Na'udzubillah. Ya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, hendaklah kita perhatian dengan Al-Quran. Kalau kita perhatian sama Al-Quran ibu-ibu, insya Allah anak-anak kita pun nanti akan perhatian sama Al-Quran. Ya. Anak-anak kita tuh pasti bakalan perhatian sama Al-Quran. Anak-anak kita tidak mungkin melewati hari mereka tanpa baca Quran. Nggak mungkin. Kenapa? Karena role model mereka di rumah, itu kita orang tuanya. Baca Quran terus setiap hari. Belajar ngaji, baca Quran, ikut kajian online seperti ini. Mereka lihat. Mereka dengar, oh Abi Umi lagi ngaji. Ya aku juga ngaji. Ya, seperti itu. Lalu yang ke-64, ayat 64, Allah berfirman, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Udah bikin perjanjian, mereka masih berpaling. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu,
niscaya kamu tergolong orang-orang yang merugi. Para ulama ahli tafsir mengatakan di sini, ibu-ibu rahimakumullah, kemudian kalian menyelisihi dan mendurhakai sekali lagi. Allahu Akbar. Padahal sebelumnya Allah telah mengambil perjanjian atas kalian, seperti kebiasaan kalian. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian dengan menerima taubat kalian dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ya, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa Bani Israel itu memiliki sifat khianat dan tidak amanah. Ya, Bani Israel dan keturunannya sekarang, orang-orang Yahudi, ibu-ibu rahimakumullah, itu punya sifat khianat dan tidak amanah. Terlebih lagi kepada selain mereka. Ya, ibu-ibu ya. Makanya beberapa kali mereka di Palestina bikin perjanjian damai segala macam, mereka yang mengkhianatinya. Ya, itulah mereka ibu-ibu. Sifat mereka itu, sifat dasarnya, sifat aslinya itu, sifatnya adalah pengkhianat dan tidak amanah. Ya. Lalu yang kedua, siapapun yang dijauhkan dari rahmat Allah adalah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ya, makanya ibu-ibu rahimakumullah, jangan sampai kita ini berlarut-larut dengan dosa. Ya, berlarut-larut kita melakukan dosa, kita tahu itu dosa tapi kita nggak istighfar, kita nggak taubat, ya kita nggak ada rasa sedih di dalam hati gitu ya, cuek gitu ya. Nah kalau udah cuek ibu-ibu, nanti hati kita semakin keras dan rahmat Allah pelan-pelan akan menjauh. Kalau Allah udah tidak merahmati kita karena dosa-dosa kita, ibu-ibu rahimakumullah, maka kita akan rugi dunia dan di akhirat, ya. Karena dengan istighfar, ya kita sadar diri kita ini banyak dosanya, nggak ngaku-ngaku bahwa kita ini orang yang alim, orang yang bertakwa banget gitu ya, nggak ngaku-ngaku gitu, atau sok bertakwa begitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita sampai ada perasaan ngaku-ngaku begitu, ya itu bahaya. Kenapa? Karena kita nanti nggak mau istighfar, nggak mau taubat, ya. Padahal kita melakukan dosa setiap hari dan berulang kali. Kalau kita melakukan dosa setiap hari dan berulang kali, ya kita harus istighfar terus. Taubat berulang kali juga. Ya, agar Allah senantiasa merahmati kita. Lalu yang ketiga, kita harus tetap optimis dengan rahmat Allah. Meskipun begitu banyak dosa yang kita lakukan, jika kita taubat nasuha, maka Allah akan terima taubat kita. Ibu-ibu bayangkan saja, ini untuk kita biar nggak putus asa dari rahmat Allah. Bani Israel, ibu-ibu, berulang kali berulang kali melakukan kemaksiatan, kekufuran, Allahu Akbar, ya. Dan dosa mereka itu dosa yang buat kita kalau kita baca tuh nggak masuk akal gitu, ibu-ibu. Kok ada orang kayak gitu ya? Menyaksikan mukjizat di depan mata kepala sendiri, tapi mereka masih nggak mau beriman, bayangin. Tapi Allah apa, ibu-ibu? Allah ampunin, Allah terima taubat mereka, Allah urusin mereka. Nah kalau kita sekarang, sholat 5 waktu masih kita jalani, kita masih ada takut sama Allah, ya kita baca Al-Quran, kita menjauhi segala hal-hal yang dosa-dosa besar, ya kita melakukan dosa-dosa kecil, terus kita ketika melakukan dosa-dosa kecil, kita nggak mau istighfar, nggak mau taubat, karena kita merasa bahwa Allah tuh nggak akan mengampuni dosa kita. Ini salah, ibu-ibu. Ya, salah. Allah tuh pasti ngampunin kita. Ketika kita istighfar, Allah ampuni dosa kita. Kita harus yakin bahwa Allah itu maha pengampun. Ketika kita taubat, kita yakin Allah terima taubat kita. Karena itu sifatnya Allah. Dan itu lazim bagi Allah, wajib atas Allah. Kalau kita istighfar, Allah ya akan mengampuni dosa kita. Kalau kita taubat, Allah akan terima taubat kita. Ya, jangan pesimis. Dosa apapun, ibu-ibu rahimakumullah, Allah pasti ampuni. Dan jangan tunda taubat.
Tobat jangan ditunda. Tobat itu kewajiban kita tiap hari. Tiap hari, pagi, sore kita tobat. Ya. Kalau kita habis melakukan dosa, aduh nyesel. Habis melakukan dosa, kita menyesal dalam hati kita. Kita harus sedih, istighfar. Walaupun besok kita ulangin lagi. Terus seperti itu, ibu-ibu. Ya. Lalu yang ke-65, ayat 65 Allah berfirman, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Para ulama ahli tafsir mengatakan, sungguh kalian wahai orang-orang Yahudi telah mengetahui hukuman Allah yang menimpa leluhur kalian dari penduduk sebuah desa yang mendurhakai perintah Allah, yaitu agar mereka mengagungkan hari Sabtu. Jadi ibu-ibu ayat ini ya khitabnya itu untuk mengingatkan orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah yang mereka itu udah hijrah ke Madinah dan jadi tetangganya Rasulullah ketika hijrah di Madinah. Nah, Allah mengingatkan mereka melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang Yahudi, maksudnya wahai Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah, kalian tahu nggak dulu leluhur kalian tuh pernah diubah jadi kera. Nah, maksudnya gitu. Ya. Maka mereka membuat tipuan agar bisa menjaring ikan di hari Sabtu dengan meletakkan jaring dan membuat kolam-kolam, maksudnya tambak. Kemudian mereka menangkapnya di hari Ahad sebagai tipuan untuk melakukan yang diharamkan. Manakala mereka melakukan hal itu, Allah merubah mereka menjadi kera yang terhina. Nah, ini serem banget nih ibu-ibu ya. Nah, faedah kita ambil dari ayat ini yang pertama, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita niatkan. Orang-orang Yahudi di dalam ayat ini berniat untuk mengelabui Allah dengan cara mereka. Ya, ibu-ibu mungkin yang udah menyaksikan rekaman Mukhtasar Targhib wa Tarhib yang sudah saya mulai dari beberapa hari yang lalu, itu membahas tentang ikhlas, ya hadis tentang ikhlas, dan di situ membahas tentang niat. Allah itu ngurusin kita ibu-ibu semuanya sampai yang kita inginkan ini, yang kita niatkan di dalam hati, Allah itu ngurusin. Bayangin, Allah tahu. Sebagaimana orang-orang Yahudi ini, ya niat mereka Allah tahu. Ya. Lalu yang kedua, orang-orang Yahudi membuat jebakan di hari Jumat karena di hari Sabtu mereka melihat ikan tuh lebih banyak datangnya ketimbang di hari yang lain. Lalu muncullah sifat tamak di antara mereka, sehingga mereka mencoba untuk menipu Allah dengan cara mereka. Itulah ibu-ibu kadang-kadang. Beberapa hari yang lalu saya bicara sama sahabat saya. Ya, dia bilang, "Ana pengennya libur hari Jumat nih dagang. Cuman kalau hari Jumat itu dagangan rame." Ya, dia cerita sendiri ibu-ibu. Anak pengen itu hari Jumat tuh libur gitu, pengen sama keluarga gitu ya. Tapi anak pantau setiap hari Jumat tuh paling rame. Nah itu kadang-kadang ibu-ibu rahimakumullah, ya ketika kita ingin menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih ujian di situ. Ya, bukan berarti orang yang dagang di hari Jumat untuk di zaman kita sekarang tuh nggak boleh, enggak ya ibu-ibu ya. Maksudnya adalah, yaitu kadang kita tuh ada keinginan baik nih, ya kan, tapi diuji dengan sesuatu hal yang sifatnya ya seperti tadi, ketika mau libur hari Jumat, mau fokus ibadah, segala macam mungkin gitu ya, tapi pelanggan malah justru rame di hari Jumat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, orang-orang Yahudi yang diubah menjadi kera hanya sebagian dari mereka, yaitu yang membuat jebakan di hari Jumat. Namun mereka tidak beranak pinak, ya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, Qatadah rahimahullah mengatakan,
mereka dijadikan kera-kera muda dan babi-babi tua. Kemudian mereka tetap hidup selama 3 hari, lalu dibinasakan. Lalu setelah itu Allah matikan mereka. Tidak ada yang bertahan lebih dari 3 hari, dan mereka tidak beranak pinak. Ya, jadi mereka ibu-ibu rahimakumullah, ya setelah diubah jadi kera, mereka itu 3 hari langsung mati. Ya, nggak beranak pinak. Ya, makanya kalau misalkan ada sebagian orang yang terlalu bersemangat ya ibu-ibu ya, mereka bilang orang-orang Yahudi itu keturunan kera dan babi, itu kurang tepat, tapi saudaranya. Kita katakan saudaranya. Kenapa? Karena orang-orang yang dikutuk oleh Allah berubah jadi kera ya, atau jadi babi, itu nggak punya keturunan ya. Jadi yang tepatnya adalah saudaranya kera dan babi. Lalu yang ayat ke-66 Allah berfirman, "Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin." Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama ahli tafsir mengatakan, kami menjadikan desa tersebut sebagai pelajaran bagi desa-desa di sekitarnya yang mendengar berita mereka dan apa yang menimpa mereka. Jadi di zaman itu viral ibu-ibu. Ya. Juga pelajaran bagi siapapun sesudah mereka yang akan melakukan dosa seperti yang mereka lakukan. Kami menjadikannya pelajaran sebagai peringatan bagi orang-orang yang soleh, agar mereka mengetahui bahwa mereka di atas kebenaran, sehingga mereka tetap teguh di atasnya. Nah, kita ambil faedah dari ayat ini, ibu-ibu rahimakumullah. Yang pertama, di antara hikmah azab yang Allah berikan kepada orang-orang zalim adalah supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, sekaligus mengokohkan iman mereka, dan sekaligus menjadi bukti bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh itu berada di atas kebenaran. Ya, nah ini contoh gini ibu-ibu ya. Contoh gini. Nah, ini kan kasusnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu tahu bahwa hari Sabtu itu nggak boleh ya melakukan kegiatan mencari rezeki. Contohnya kayak tadi, nggak boleh ngambil ikan di laut, nggak boleh mancing segala macam. Hari mulia buat mereka. Nah, di antara mereka ada orang yang memang bahlul, ya. Di antaranya mereka ini yang ingin bikin jebakan. Nah, di antara mereka kan ada yang nggak melakukannya. Kenapa? Karena mereka takut sama Allah. Nah, jadi ketika mereka nih yang diadab oleh Allah, ini jadi pelajaran buat orang-orang yang beriman di kalangan mereka. Bener tuh. Jangan sampai kita tuh kayak mereka. Harusnya seperti itu. Jangan malah karena viral jadi ikut-ikutan. Nah, kalau di zaman sekarang gimana ibu-ibu? Ya, kabar yang viral walaupun jelek itu akan diikuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena minimnya ilmu. Ya, tersebarnya kebodohan dan minimnya ilmu. Lalu yang kedua, kabar yang tersebar dengan cepat itu atas kehendak Allah. Kabar yang tersebar dengan cepat itu atas kehendak Allah. Karena seniat apapun seorang hamba yang ingin viral di jagat raya ini, jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan viral atau tidak akan tersebar. Lalu yang ketiga, jika ada sesuatu keburukan atau aib seseorang itu tersebar luas, maka itu atas izin Allah. Ya. Dan yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, juga jika ada suatu kebaikan tersimpan rapat, namun tiba-tiba tersebar luas, maka itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini semuanya, ibu-ibu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya.
Kemudian Jibril pergi menyeru kepada penduduk langit, seluruh malaikat yang ada di langit. Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun diterima di bumi. Ya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau ingin meraih cinta orang-orang, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian berbuat ghibah kepada kaum muslimin, dan janganlah mencari-cari aurat atau aib mereka. Karena siapa saja yang suka mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya di dalam rumahnya, walaupun di dalam rumahnya, walaupun ia tersembunyi dari manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan derajatnya hasan sahih. Nah, dari kedua hadis ini ibu-ibu rahimakumullah, kita jadi tahu bahwa semua hal yang viral yang terjadi di dunia ini, di sosial media kah, ya, atau di berita kah, itu semua atas izin Allah. Nah, kalau ada aib orang diumbar, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu atas izin Allah. Misalkan ibu-ibu, ada orang kegep, ketahuan lagi berzina, ya, itu bukan berarti dia itu baru pertama kali berzina. Itu udah berulang kali, itu udah pasti, ibu-ibu. Ada orang kerekam, kegep, mencopet, mencuri, maling segala macam, ketangkep, ya, viral. Itu ketahuilah ibu-ibu, itu bukan yang pertama kali, itu berkali-kali pasti. Kalau dia ngaku enggak, saya baru pertama kali, itu bohong. Ya, itu bohong. Ya, seperti itu. Dan itulah ibu-ibu rahimakumullah, ya. Makanya kita harus bisa menyaring hal-hal yang baik, ya. Karena sekarang acuannya orang-orang itu yang viral-viral. Nah, viral itu ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Kalau yang baik bisa kita meningkatkan keimanan kita, ya kita ambil, kita amalkan. Tapi kalau yang viral itu justru menyita waktu kita, ya, menyita fokus kita, atau justru mengajak kita kepada keburukan, maka kita tinggalkan. Dan juga ajarkan kepada anak-anak kita, ibu-ibu. Karena kita ini sekarang anak-anak kita tuh di zaman sosmed, ya, ya. Mereka itu kadang nggak punya filter, ngelihat ada anak-anak lucu joget-joget, ikut juga dia joget-joget. Bahkan anak-anak yang udah punya hafalan banyak, kadang-kadang kena syubhat juga dari teman-temannya, ya, udah bisa baca Quran, udah bagus sholatnya, udah biasa dengan ilmu syar'i, karena saking viralnya gerakan-gerakan tersebut, ya mereka pun tahu, mereka dapat info tersebut. Ya, dan bahkan mereka melakukannya di hadapan guru-guru mereka yang senantiasa mengingatkan secara sadar atau tidak. Ya. Kalau misalkan anak-anak kita melakukan hal-hal yang sifatnya tidak baik, kita ingatkan ibu-ibu, ya. Kita ingatkan bahwa kita tidak boleh mencontoh orang-orang yang jelek, walaupun orang-orang itu viral, walaupun orang-orang itu terkenal, dan selainnya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, karena sudah pukul 11, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai ayat 66. Insya Allah akan kita lanjutkan pada ayat 67 pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ibu-ibu, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari menjelang siang ini mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menyebabkan kita semakin banyak beramal soleh, dan semoga Allah sempurnakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi